masalah keluarga, maka lilin ini aku matikan, lampu ini aku matikan, karena lampu ini yang membiayai negara untuk perkara negara. Kalau kamu datang ke sini perkara negara, maka kita punya hak untuk mendapatkan penerangan dari lampu ini. Tapi kalau tidak, kita tidak punya hak. Silakan, apa yang ingin kau sampaikan? Subhanallah, sampai seperti ini. Kenapa? Karena tahu wa'uful kaila wal mizana bil qist. Diminta untuk menyempurnakan timbangan dan takarannya dalam setiap aktivitas kerja. Ya, ini kita. Sama di luar kerja juga begitu. Kita punya tanggungan sebagai orang tua. Jadilah orang tua yang tidak mengurangi takaran dari kewajiban kita sebagai orang tua. Kita sebagai suami, jangan kurangi takaran kewajiban kita sebagai suami. Kita sebagai istri, jangan kurangi takaran kita sebagai istri. Kerjakan semua kewajiban yang Allah berikan kepada kita di pundak kita ini. Karena itu merupakan bahagian daripada perintah yang Allah sampaikan untuk kita. Ya. Lalu di sini disampaikan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan beban kepada seorang hamba kecuali dengan kemampuannya. Saya cukupkan sampai di pertengahan surah Al-An'am ayat 152 ini sahabat. InsyaAllah kita akan coba lanjutkan kembali esok hari, masih dari Al-An'am 152 dalam kajian hakikat tauhid kita. InsyaAllah besok kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Dan mudah-mudahan surah Al-An'am 152 yang belum selesai kita bahas ini, kita mampu untuk memaknainya dengan sebaik mungkin ya. Dan insya Allah akan kita perdalam lebih lanjut lagi kaitannya dengan Al-An'am 152 ini esok hari. Hari ini secara kesimpulan kita sudah bahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan berkaitan dengan anak yatim. Amanah besar, jangan dekati hartanya, kelola hartanya dengan baik. Bagaimana harta itu bisa sampai kepada mereka dengan baik. Dan ini ketika mampu dilakukan kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa dari Allah. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meminta kita agar mampu menjadi manusia yang auful kaila wal mizan, mampu untuk menepati takaran dan timbangan sesuai dengan profesi kita. Bukan hanya sekedar takaran dan timbangan untuk para pedagang saja, tidak. Tetapi takaran dan timbangan untuk segala macam profesi yang ada pada kita, bahkan sampai kepada jabatan yang Allah berikan kepada kita. Jabatan sebagai orang tua, jabatan sebagai ayah, jabatan sebagai anak, dan lain sebagainya. Masih ada beberapa hal yang bisa kita bahas lebih dalam lagi di surah Al-An'am ayat 152 ini, tapi ini ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya langsung jawab. Ada Nenek Ju, alhamdulillah bisa menyimak Ustadz, alhamdulillah. Semoga sehat selalu Nenek. Ada Umi Fatma, kalau untuk menyantuni anak yatim sampai batasan umur berapa ya Ustadz? Ini sampai ada yang mengatakan sampai batasan usia tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mungkin sekitar umur 7 tahun. Ada yang menyatakan sampai usia baligh. Usia baligh itu mungkin kalau sekarang usia sekitar 11 atau 12 tahun ya. Nah, yang dipakai yang lebih baik usia yang paling maksimal tidak ada masalah sampai usia 11 atau 12 tahun. Kalau karena perceraian apa termasuk anak yatim? Tidak ya, karena yatim ini yang ayahnya meninggal dunia. Kalau cerai dia bukan anak yatim karena dia masih memiliki ayah, jadi bukan yatim. Dari Pak Indra Gunawan, alhamdulillah. Dari Gatot Subroto nyimak Ustadz, alhamdulillah. Ibu Dian Marleni, kalau menyantuni anak piatu bagaimana Pak Ustadz? Piatu ini kan istilah kita di Indonesia ya. Piatu ini artinya ibunya yang meninggal dunia. Di dalam Islam tidak ada istilah piatu karena yang menjadi tulang punggung bagi keluarga itu adalah ayah. Jadi keluarga itu akan terganggu ya dari bentuk ekonomi dan lain sebagainya kalau ayahnya tiada. Tapi kalau ayahnya masih ada, maka ya masih bisa. Jadi kalau menyantuni piatu bagaimana? Kalau menyantuni piatu tidak sama dengan menyantuni yatim ya. Dari Pak Yunianto, alhamdulillah menyimak Ustaz, alhamdulillah. Ibu Yunizar, terima kasih banyak Pak Ustaz ilmunya. Kami bisa menyimak hari ini, alhamdulillah Ibu. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Ini dari Mas Megan Nur Rashid, bagaimana dengan pekerjaan yang tidak menuntut waktu tetapi hanya menuntut pekerjaan itu selesai, misalnya programmer, itu tidak menuntut waktu, bagaimana itu hukumnya Ustaz? Kalau begitu yang dituntut kepada kita adalah selesainya
pekerjaan kita, ya kita selesaikan. Tidak menuntut waktu. Seperti contohnya misalkan kita datang kepada tukang jahit. Ya, tukang jahit kadang-kadang kita tidak menuntut waktu, tapi menuntut selesai. Walaupun ada batasan waktu tetap kan. Ini tolong selesaikan baju saya. Ya, 3 hari. Ya, berarti 3 hari itu bukan berarti kita harus ngerjain baju dia terus ya. Kita pegang terus baju dia belum selesai 3 hari. Enggak begitu. Kalau udah selesai sebelum 3 hari berarti setelah itu merupakan kemampuan yang bisa kita kerjakan dengan baik sehingga bisa selesai di awal waktu ya. Jadi tidak perlu sampai 3 hari. Saya janjinya 3 hari Ustaz, saya harus menepati janji. Tidak begitu. Ini janji batas waktu, tapi janjinya adalah penyelesaian kerja. Sama kalau seandainya nanti Pak Megan misalkan beliau programmer ya berarti selesai dari selesai dari kerjanya berarti sudah selesai itu, udah termasuk orang yang menepati takaran dan timbangannya. Lalu ada Pak Rifon, Pak Ustadz, ada Ustadz di sini yang bilang kalau anak yatim termasuk yang ditinggal ayahnya, ditelantarkan ayahnya, tapi ayahnya masih hidup, tidak masuk ya Bapak ya. Ini memang dia termasuk bahagian daripada orang miskin, boleh jadi karena memang tidak diurus lagi oleh ayahnya, tapi tidak bisa kita katakan yatim, karena yatim itu yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Tapi ini bagaimana Ustadz ayahnya? Ayahnya berdosa karena dia tidak mengurus anaknya. Ini menjadi urusan yang berat bagi dia nanti di akhirat gitu. Ya, ada ayah menelantarkan anak. Waduh, ini bukan perkara ringan ini. Ini perkara luar biasa di mata Allah nanti. Allah kasih amanah kok dia sia-siakan gitu. Kita punya anak, kita kasih ke orang untuk dititipkan di sekolah telantarkan, kita marah-marah. Padahal siapa kita? Kita bukan siapa-siapanya, kita hanya ayahnya saja. Ini Allah yang memiliki dan menciptakan anak itu, dititipkan kepada satu orang, ditelantarkan. Bagaimana murkanya Allah itu? Ya, Allah tetap akan memberikan azabnya kepada ayah yang seperti ini, ya. Tetapi bukan berarti menjadikan anak itu berstatus yatim, tidak. Tapi kita boleh bantu, Ustaz? Boleh kalau dia fakir miskin. Ya, tapi dibantunya bukan karena yatim, dibantunya karena fakir dan miskin. Nenek Ju, jazakallahu khairan Ustaz, doanya semoga doa yang baik ya. Terima kasih Nenek Ju ya, doa untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita juga diberikan kebaikan dan kemantapan iman, senantiasa bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahabat, insyaallah pengajian kita akan kita lanjutkan nanti dari Masjid Andalusia Sentul. Sekitar jam 9 kita akan ada live dari sana dan mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh sahabat sekalian. Materi kita juga masih berkaitan dengan tauhid, tetapi materinya lebih mendalam sedikit ya, berkaitan dengan masalah ruqyah. Kita mencoba untuk mengenal lebih dalam berkaitan dengan masalah ruqyah ya. Apa itu ruqyah, bagaimana ruqyah dan bagaimana bisa diterapkan dalam keluarga kita. Insyaallah saksikan dan simak bersama dengan kami nanti dari Masjid Andalusia Sentul pada pukul 9 kurang lebih. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah buang jauh-jauh. Ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.